Inilah Dina, suaminya kerja serabutan, penghasilan pas-pasan, dan Dina nggak bisa kerja karena harus jagain bayinya. Tapi dari kamar sempit itu, sambil nyusuin anak, Dina nemu cara dapat penghasilan. Cukup modal HP usang dan file PDF. Gimana caranya? Ini kisahnya. Halo guys, selamat datang kembali di channel Sisi Tengah. Jangan lupa subscribe dan selamat menonton. Dina, 29 tahun, adalah ibu dua anak yang tinggal di kontrakan sempit di pinggiran kota. Suaminya bekerja serabutan, kadang jadi tukang cat, kadang bantu jualan bensin eceran. Uangnya tidak menentu. Sejak anak keduanya lahir, Dina tidak bisa lagi kerja. Dulu sempat jadi kasir warung kelontong, tapi sekarang harus di rumah penuh waktu untuk mengurus bayi dan anak sulung yang sedang masuk TK. Masalahnya, SPP anaknya sudah menunggak 3 bulan. Pihak sekolah mulai memberi peringatan. Dina malu, tapi tidak bisa apa-apa. Bahkan uang belanja harian pun sering harus dikurangi. Dari 3 kali makan jadi 2 kali sehari. Kadang cuma nasi dan sambal supaya uang bisa dialihkan buat beli susu anak. Malam-malam saat anak-anak tidur, Dina mulai mencari ide lewat HP-nya yang layarnya retak. Ia lihat video tentang orang yang bisa jualan dari rumah tanpa stok barang. Tapi semua terasa terlalu ribet. Harus live, harus kirim paket, harus kuasai banyak aplikasi. Sampai akhirnya ia menemukan video pendek tentang jualan info produk. Di situ disebutkan bahwa orang bisa menjual pengetahuan sederhana dalam bentuk file PDF. Dina terpaku. Ia berpikir, apa yang aku tahu? Aku bukan guru, bukan ahli. Tapi kemudian ia sadar, setiap hari ia melewati banyak tantangan sebagai ibu rumah tangga. Mulai dari menyapih anak, ngatur emosi saat stres, sampai nyusun jadwal harian anak. Hal-hal yang kecil, tapi mungkin bisa bermanfaat untuk ibu lain. Keesokan harinya, ia mulai menulis dengan jempol di aplikasi catatan. Judulnya, 7 cara menenangkan anak tantrum tanpa marah. Ia tulis semua berdasarkan pengalaman pribadi. Ia tidak pakai bahasa akademik, tidak pakai teori, hanya cerita jujur sebagai ibu. Setelah selesai, ia ubah jadi PDF lewat aplikasi gratis. Lalu ia kirim ke 10 grup WhatsApp yang ia ikuti dan menulis caption, "Aku nulis ini buat bantu ibu-ibu yang sedang capek. Kalau mau PDF-nya cuma 5.000, bisa langsung kirim via WA." Hari itu, hanya 1 orang yang balas. Tapi saat kirim uang, Dina merasa seperti diberi oksigen. Rasanya bukan soal 5.000, tapi soal harapan. Setelah berhasil menjual 1 PDF pertamanya, Dina merasa ada harapan kecil yang tumbuh. Ia mulai menulis lagi, kali ini tentang menu harian hemat untuk anak 2 tahun dan 5 cara menidurkan anak tanpa drama. Ia tahu isinya bukan dari hasil penelitian atau buku psikologi, tapi dari pengalaman harian yang selama ini tak pernah ia anggap bernilai. Setiap malam, ia menulis 1 tema baru, lalu besok paginya menyebar pesan ke grup WhatsApp dan status WA. Harga tetap ia jaga di Rp5.000. Ia tidak yakin orang mau bayar lebih dari itu. Ia hanya berpikir, kalau bisa laku 10 sehari saja, sudah bisa menutup biaya listrik dan kebutuhan dapur. Tapi harapan itu mulai terganggu ketika beberapa orang dekat mulai berkomentar. Ada teman sekolah yang bilang, "Lah, siapa yang mau beli tulisan emak-emak kayak gini? Google aja banyak." Ada saudara yang tertawa ketika melihat status WA Dina, lalu bilang di grup keluarga, "Ini apa ya? Jual file? Halu banget." Bahkan suaminya sendiri tidak sepenuhnya mendukung. "Udahlah, kamu tuh terlalu percaya diri, gak semua orang mau baca ocehanmu." Kalimat itu seperti disiram air dingin ke semangat yang baru tumbuh. Dina tidak membalas, tapi malamnya ia diam lebih lama. Ia mulai ragu. Apa benar yang aku lakukan ini cuma halu? Tapi sebelum tidur, Dina membuka kembali chat dari ibu pembeli pertamanya. Ibu itu mengucapkan terima kasih karena merasa terbantu dengan tulisan soal tantrum. Katanya, "Saya baca di kasur sambil nyusuin anak dan nangis sendiri.
ngerasa ditemani. Kalimat itu menyelamatkan Dina dari rasa ragu. Ia menuliskan kalimat itu di kertas kecil, ditempel di dinding kamar. Yang kamu tulis mungkin sederhana, tapi bisa menguatkan orang lain. Besoknya, ia menulis lagi. Bukan untuk uang semata, tapi karena merasa apa yang ia bagikan punya arti. Minggu kedua, penjualan masih lambat. 3 hari hanya laku 1. Tapi Dina mulai mempelajari pola. Ia perhatikan waktu posting, kata-kata yang digunakan, dan respons dari tiap grup WA. Ia mulai menyusun caption yang lebih menarik, menyisipkan testimoni kecil, dan menawarkan bonus jika beli 2 PDF sekaligus. Strategi kecil itu mulai membuahkan hasil. Di minggu ketiga, ia berhasil menjual 15 file dalam 4 hari. Uangnya tidak besar, tapi cukup untuk membeli susu formula dan sabun anak. Lebih dari itu, ia merasa kembali punya kendali atas hidupnya. Di sela kesibukan mengurus anak, memasak, dan menyapu, Dina menyempatkan 30 menit tiap hari untuk duduk menulis. Ia menggunakan HP kecil yang layarnya setengah retak dengan aplikasi catatan yang sering hang, tapi semangatnya tidak retak. Ia percaya bahwa kalau ia terus konsisten, ada jalan yang bisa terbuka. Ia mulai bermimpi suatu hari bisa membuat kumpulan e-book dan dijual ke lebih banyak orang, mungkin bahkan masuk ke Shopee atau dijadikan paket digital. Tapi sadar, semuanya harus pelan-pelan. Dan semua dimulai dari lembaran-lembaran kecil yang kini ia tulis dengan sepenuh hati. Bulan kedua berjalan, dan semangat Dina tak lagi goyah. Meski hasil belum menentu, ia mulai merasakan perubahan. Beberapa ibu dari grup parenting mulai merekomendasikan PDF-nya ke teman-teman mereka. Ada yang bilang, tulisannya sederhana tapi kena di hati. Ada juga yang membagikan tulisannya ke grup komunitas ibu menyusui. Dari situ, order mulai masuk perlahan. Dina mencatat semua pembeli di buku kecil, lengkap dengan nama, nomor WA, dan topik yang mereka beli. Ia sadar, dari catatan inilah ia bisa membangun sistem. Karena bagi Dina, pembeli bukan hanya uang masuk, tapi potensi jaringan. Ia mulai membagi daftar kontak menjadi 3. Yang sudah beli, yang pernah tanya tapi belum beli, dan yang rutin belanja. Untuk yang sudah beli, Dina mulai menyapa seminggu sekali, mengirim tips singkat gratis. Untuk yang belum beli, ia kirim teaser 1 halaman dari PDF-nya, sambil bilang, kalau cocok, boleh ambil versi lengkapnya. Tanpa sadar, ia sudah membuat sistem follow-up sederhana hanya dari 1 HP dan aplikasi WhatsApp. Tidak pakai alat mahal, tidak pakai aplikasi canggih, tapi sistem itu bekerja. Order masuk lebih rutin, dan beberapa pembeli mulai membeli 2-3 topik sekaligus. Melihat antusiasme itu, Dina mulai merancang bundling. Ia gabungkan 3 PDF jadi 1 paket. Parenting dasar, tips hemat, dan emosi ibu. Ia beri harga spesial 10.000 untuk 3 file. Penjualannya langsung melonjak. Beberapa hari ia bisa menjual 10 bundling dalam sehari. Ia mulai menata folder file dengan rapi, memberi nomor seri, dan menyusun daftar stok digital. Ia bahkan mulai menyimpan semua naskah di Google Drive agar tidak hilang kalau HP rusak. Dalam kepalanya, Dina sudah tidak sekadar jualan. Ia sedang membangun katalog digital kecil-kecilan. Tapi bisnis kecil ini bukan tanpa hambatan. Beberapa orang tetap memandang remeh. Ada yang menyebar file PDF-nya gratis ke grup tanpa izin. Dina kecewa, tapi tidak marah. Ia hanya balas dengan pesan sopan. Kalau ibu suka, mohon beli resmi. Saya menulis ini dengan waktu dan hati. Beberapa dari mereka justru minta maaf dan beli. Dari kejadian itu, Dina belajar satu hal penting. Sistem bukan cuma soal distribusi, tapi juga soal edukasi dan cara kita menjaga nilai karya. Dan karena ia menghargai tulisannya, orang lain perlahan mulai menghargai juga. Dina kemudian mencoba masuk ke Shopee. Ia unggah 5 produk PDF dengan deskripsi singkat dan harga yang tetap murah. Penjualan belum besar, tapi ada 1-2 orang dari luar kota yang mulai beli. Ini jadi dorongan baru. Ia merasa ruang jualannya makin luas.
tidak lagi bergantung pada status WA. Ia juga mulai membayangkan suatu saat bisa membuat website sendiri, meski untuk saat ini masih fokus menjaga konsistensi. Semua dilakukan diam-diam dari kamar kontrakan dengan 2 anak yang kadang masih rewel saat ia nulis. 3 bulan setelah menjual PDF pertamanya, hidup Dina mulai terasa lebih ringan. Sekarang, dalam seminggu ia bisa menjual 30-50 file, baik melalui WhatsApp maupun Shopee. Penghasilannya belum fantastis, tapi stabil. Rata-rata 2-4 juta per bulan, tergantung tema dan musim. Uang itu cukup untuk bayar SPP anak tanpa terlambat, beli kebutuhan rumah tangga dasar, dan sesekali memanjakan anak-anak dengan jajan es krim atau ayam goreng di akhir pekan. Hal sederhana yang dulu terasa mustahil, kini jadi rutinitas kecil yang menyenangkan. Lebih dari sekadar angka, Dina merasa dirinya kembali punya kendali atas hidup yang dulu nyaris tenggelam dalam rasa takut dan malu. Tetangga mulai memperhatikan perubahan itu. Beberapa ibu datang ke rumah, bertanya, "Kamu kerja apa, Din? Kok enggak pernah keluar rumah, tapi bisa bayar SPP tepat waktu?" Dina hanya tersenyum dan menjelaskan dengan pelan. Ia tunjukkan WA-nya, cerita tentang file PDF, dan bagaimana semua dikerjakan hanya dengan 1 HP. Awalnya mereka tidak percaya, tapi saat Dina memperlihatkan isi catatan pembeli, file yang tertata, dan respons pelanggan, mereka mulai paham. "Jadi nggak perlu jualan barang ya?" tanya seorang ibu. Dina mengangguk. "Cukup jual ilmu kecil yang pernah kita lewati." Ucapan itu menjadi titik balik. Beberapa dari mereka minta diajari cara menulis dan jualan juga. Kini, Dina mulai membuat grup WhatsApp kecil berisi 5 ibu rumah tangga lain. Ia ajari mereka menulis 1 halaman pengalaman, mengubahnya jadi PDF, dan menawarkannya ke lingkaran sendiri. Tidak semua langsung berhasil. Ada yang ragu, ada yang malu. Tapi perlahan, 1 demi 1 mulai mendapatkan pembeli pertamanya. Dina tidak mengambil komisi. Ia hanya ingin menunjukkan bahwa jalan seperti ini bisa ditempuh siapa saja. Yang penting bukan langsung laris, tapi berani mulai. Katanya setiap kali ada yang ingin menyerah. Suaminya pun mulai berubah. Dulu mencibir, kini ikut bantu jaga anak saat Dina sedang menyusun konten atau membalas chat. Meski belum sepenuhnya paham, ia melihat hasil yang nyata. Rumah tangga mereka tidak lagi diwarnai pertengkaran soal uang. Ada komunikasi, ada kepercayaan. Dina tidak pernah membalas dengan marah, hanya menunjukkan lewat hasil. Dan dari situ, perlahan penghargaan tumbuh. Sekarang Dina merasa ia tidak hanya membantu ekonomi rumah, tapi juga memperbaiki keharmonisan dalam keluarga. Namun Dina tetap rendah hati. Ia tahu usahanya belum besar. Masih banyak keterbatasan. Sinyal lambat, HP sering error, dan energi yang terkuras karena tetap harus urus 2 anak aktif. Tapi ia juga tahu, fondasi yang ia bangun hari ini bisa dikembangkan esok. Ia bermimpi suatu hari punya website sendiri, atau bisa menjual e-book ke pasar yang lebih luas. Tapi semua akan dijalani 1 demi 1. Tidak terburu-buru, tidak panik. Karena ia percaya, penghasilan yang tenang lebih penting dari penghasilan yang besar tapi membuat stres. Tidak semua usaha harus dimulai dari modal besar. Kadang, yang kita butuhkan hanya 1 HP, 1 ide kecil, dan keberanian untuk melawan rasa malu. Informasi kecil yang dibungkus rapi bisa jadi sumber penghasilan. Dan ketika penghasilan datang dari pengalaman hidup sendiri, kita bukan cuma menjual, kita sedang membantu orang lain, sambil perlahan memperbaiki hidup kita sendiri.